padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 10 Agustus 2025. Doa kita pada hari ini bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan bersama saya, Suster Maria Brigida PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Langit bergelar-Mu benar, kurnia alamat tinggi, sumber hidup bagi kasih dan pengharapan yang rohani. Engkaulah sabda kurnia, jari tangan kanan Bapa. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Dalam indera pasang terang curahkan cinta di hati, kuatkanlah tubuh kami dengan gaya yang abadi. Halaukan segala musuh, damai berikan berkanjang, dihantar pembimbingan-Mu, kami hindarkan yang jahat. Dihantar pembimbingan-Mu, kami hindarkan yang jahat. Berikan kami kenal Bapa, mengenal juga Putera, mendikar Roh-Nya bersama kami percaya selamanya. Kepada Bapa pujian dan Putra yang telah bangkit, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala masa, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu
untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bacaan yang baru saja kita dengar dan yang akan kita renungkan dalam seluruh hari ini memisahkan tentang membayar pajak kepada Kaisar. Melalui bacaan ini, Yesus mengajarkan tentang keadilan dengan memberi apa yang menjadi hak orang, dengan tidak menahan kebaikan Yesus untuk tegas mengatakan orang-orang Farisi yang munafik yang berusaha menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan konyol. Hal ini membuat Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi hanya ingin mencobai Yesus, dan Yesus tahu maksud dan keinginan hati mereka, sehingga Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu beri." Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana sebagai orang beriman dan warga negara Republik Indonesia yang baik, kita harus mampu untuk bersikap tegas terhadap kebenaran dan berusaha tanggung jawab dengan memberikan atau menyumbangkan potensi yang diberikan Tuhan untuk dapat mensejahterakan negara kita tercinta, negara Indonesia. Sebagai umat Katolik, hari ini kita bersama negara merdeka dan harus sungguh-sungguh menerapkan 100% Katolik, 100% Indonesia.
dengan terus berjuang dari hari ke hari untuk mampu mempertahankan kebenaran seperti dalam Injil dan mencintai kebudayaan dan perbedaan suku, ras, dan golongan, sehingga iman kita semakin teguh kepada Allah dan negara kita semakin aman, damai, dan sejahtera. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku Channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, para sahabat, untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan